situasi terkini di Kampung Rambutan. Sudah bergabung jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di sana. Renata, kalau di Kampung Rambutan saat ini pantauan arus mudiknya seperti apa? Sudah mulai terlihatkah antrean ataupun juga kepadatan para pemudik di sana? Iya, Okta dan juga saudara, memang sejak H-10 ini sudah terlihat kepadatan di terminal Kampung Rambutan. Kalau data terbaru yang kami dapatkan ini memang adalah akumulasi dari H-10 Lebaran dan juga sampai H-5 Lebaran. Ini datanya menunjukkan bahwa memang sudah lebih dari 7.000 penumpang yang berangkat meninggalkan Jakarta dari terminal Kampung Rambutan. Dengan data terakhir ini yang H-5-nya atau tanggal 5 April kemarin, ini tercatat ada 2.933 penumpang yang berangkat dari terminal Kampung Rambutan dengan jumlah bus sebanyak 154 bus. Kalau data kemarin memang belum begitu lengkap gitu ya. Ini merupakan jangka waktu dari hari Sabtu pukul 7 hingga pukul 12 siang. Yang dimana ini tercatat sebanyak 1.004 penumpang dengan 61 bus antar kota antar provinsi yang berangkat dari terminal Kampung Rambutan. Nah, sebagai pembanding ataupun untuk sebagai bayangan begitu ya bagaimana kemudian lonjakannya yang kemungkinan besar terjadi pada hari ini di H-3 Lebaran tahun lalu di tanggal 19 April 2023 ini sebanyak 3.332 penumpang yang berangkat menggunakan 142 bus. Jadi memang diperkirakan pada tanggal 7 April atau H-3 Lebaran pada hari ini merupakan puncak arus mudik yang akan terjadi di terminal Kampung Rambutan. Untuk destinasi tujuannya ini memang beragam, ada yang berangkat ke Jawa Barat, Sumatera, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Tetapi memang untuk destinasi favorit ini biasanya mereka yang berangkat ke Sumatera. Untuk harga tiket, Okta dan juga saudara, memang kalau yang kita pantau di sini memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Contohnya untuk destinasi ke Sumatera khususnya ke Padang. Ini yang harganya semula Rp600.000 ini kemudian naik menjadi Rp800.000. Jadi masih kita pantau bersama-sama nantinya untuk kenaikan ataupun lonjakan pada hari ini. Namun meskipun ada kenaikan harga tiket, ini tidak membendung antusiasme dari mereka yang ingin mudik, khususnya yang ingin berangkat dari terminal Kampung Rambutan. Kalau yang bisa Anda perhatikan juga, Okta dan juga saudara, di sekitar saya ini sangat ramai, banyak sekali orang-orang yang berkumpul baik itu di dalam stasiunnya maupun di sekitar sini, area luar tempat saya melaporkan. Jadi bersama-sama nanti kita pantau seperti apa biasanya semakin siang ataupun menjelang malam ini situasi di terminal Kampung Rambutan akan semakin ramai. Okta. Renata, ini kan menjelang Lebaran juga pemudiknya semakin ramai. Nah, kalau dari pantauan Anda, fasilitas di terminal seperti apa, Renata? Karena kalau kami lihat dari gambar yang Anda tampilkan saat ini, ada mereka yang duduk-duduk di lantai begitu. Apakah mereka juga merasa nyaman dengan situasi saat ini? Iya, Okta, sayangnya memang untuk fasilitas memang tidak bisa mengakomodasi semua orang untuk duduk di kursi yang disediakan. Memang banyak sekali para pemudik atau calon penumpang yang akan berangkat di terminal Kampung Rambutan ini harus berdempetan duduk di area luar, tidak mendapatkan kursi. Namun memang untuk posko-posko lainnya, misalnya Okta dan juga saudara, di terminal Kampung Rambutan ini sudah disediakan berbagai posko, misalnya posko kesehatan, posko keamanan, dan juga posko pengaduan pungutan liar atau pungli. Jadi memang situasinya begitu ramai sampai akhirnya ini banyak sekali calon penumpang atau para pemudik ini harus duduk begitu ya di area luar. Selain itu juga Okta dan juga saudara, yang penting adalah rangkaian persiapan yang dilakukan oleh terminal Kampung Rambutan untuk memastikan untuk arus mudik pada tahun ini bisa berjalan lancar. Seperti misalnya melakukan pengecekan kesehatan dan juga tes urin kepada supir ataupun driver gitu ya, dari bus yang akan berangkat dari terminal Kampung Rambutan. Sudah disediakan posko kesehatan khusus untuk para pemudi ini nantinya untuk memastikan agar
para pemudi ataupun driver ini bisa layak gitu, dinyatakan layak untuk berangkat. Kemudian juga selain pengecekan dari segi driver begitu, ini juga dilakukan pengecekan dalam hal kendaraannya ataupun bus yang akan berangkat dari terminal Kampung Rambutan. Pemeriksaannya ini memang dilakukan dari terminal Kampung Rambutannya sendiri, ini misalnya mengecek ban, kemudian juga mengecek lampu, rem, dan sebagainya. Jadi serangkaian persiapan ini tentu dilakukan untuk memastikan baik itu dari driver dan juga kendaraannya siap untuk digunakan untuk mudik pada tahun ini. Okta. Baik pengemudi maupun juga fasilitas disediakan. Bagi para pemudik tadi sudah ada ribuan, bahkan tadi Renata sempat menyebut ada dari H-10 sampai H-5 sudah ada 7.000 penumpang yang meninggalkan Jakarta dan hari ini diprediksi masih masuk menjadi prediksi dari puncak arus mudik. Terima kasih Renata Panggalo melaporkan dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.